Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya merupakan mahasiswa BINUS University. Saya ingin mempresentasikan tentang expert system, recommendation system, dan juga chatbot. Sebelum memulai topik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stephen Yanka Sudiman dengan NIM 244004152 dan saya merupakan mahasiswa komputer science. Yang pertama, kita akan masuk ke expert system. Apa sih expert system itu? Expert system merupakan sebuah program komputer yang cara berpikirnya mirip seperti ahli manusia atau pakar manusia. Contoh dari expert system itu seperti dokter digital, sistem yang membantu mendeteksi kerusakan mesin, ataupun juga sistem analisa kredit bank. Selanjutnya, tujuan expert system itu yang pertama bertujuan untuk membantu orang untuk mengambil keputusan tanpa perlu ahli asli. Ahli-ahli asli yang dimaksud sini merupakan manusia. Selanjutnya, berfungsi untuk memecahkan masalah yang biasanya membutuhkan pengetahuan tinggi atau kompleksitas yang tinggi. Selanjutnya, ada komponen expert system. Komponen expert system itu terbagi dari 5. Yang pertama ada knowledge acquisition. Ya, knowledge acquisition ini berfungsi untuk mengumpulkan pengetahuan dari para ahli dan peneliti yang sudah didapat. Dan yang kedua ada knowledge base yang berfungsi untuk menyimpan seluruh pengetahuan yang sudah didapat. Knowledge base ini mirip seperti perpustakaan khusus untuk masalah tertentu. Yang ketiga ada knowledge representation. Ya, knowledge representation ini merupakan cara komputer untuk menyimpan aturan atau pengetahuan. Biasanya memakai aturan if ataupun then. Selanjutnya ada inference engine. Inference engine ini bisa dibilang merupakan bagian otaknya dari expert system itu sendiri. Nah, inference engine ini berfungsi untuk mengambil keputusan, mencari jawaban, dan juga memberikan rekomendasi. Yang terakhir ada user interface. User interface ini berfungsi untuk sebagai tempat pengguna bisa berinteraksi dengan mesin ataupun komputer. Biasanya itu bisa lewat tombol menu, tulisan, ataupun juga suara. Selanjutnya, ada kelebihan expert system. Yang pertama, bisa bekerja lebih cepat dari manusia. Lalu juga dapat mengurangi kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia. Lalu ada bisa berfungsi untuk membantu perusahaan menghemat biaya pengeluaran. Lalu bisa menyelesaikan masalah yang sulit tanpa ahli manusia. Yang terakhir bisa dipakai untuk melatih pegawai perusahaan. Contoh penggunaan expert system itu yang pertama di bagian finance berfungsi sebagai analisis kredit dan juga investasi. Di bagian marketing berfungsi untuk mencari strategi marketing dan menganalisa pasar. Di bagian human resource berfungsi untuk mengatur jadwal pegawai dan juga melakukan penilaian kerja. Di bagian manufacturing berfungsi untuk mendesain produk dan juga membuat rencana produksi. Di bagian healthcare berfungsi untuk mendiagnosa penyakit. Di bagian homeland security berfungsi untuk mendeteksi ancaman teror. Selanjutnya, recommendation system. Apa sih recommendation system dan apa tujuannya? Pada dasarnya, pengertian dan tujuan recommendation system itu sama, yaitu sistem yang memberikan secara otomatis berdasarkan kebiasaan pengguna, pola data, dan juga kesamaan item atau pengguna. Selanjutnya, metode recommendation system ya, terbagi 3. Yang pertama ada content-based filtering. Cara kerjanya yaitu pertama sistem akan melihat item yang kita sukai, lalu mencatatnya. Selanjutnya, sistem akan mencari item lain yang mirip dengan fitur atau karakteristik dari item yang kita sukai sebelumnya. Selanjutnya, ada collaborative filtering. Cara kerjanya yaitu jika pengguna A mempunyai selera yang mirip dengan pengguna B, maka sistem akan mengidentifikasi hal tersebut dan juga sistem itu akan menyarankan item yang disukai pengguna B tadi kepada pengguna A. Dan terakhir ada hybrid system. Hybrid system ini pada dasarnya merupakan gabungan dari antara content-based filtering dan juga collaborative filtering. Selanjutnya ada cara kerja rekomendasi sistem terbagi dari 5. Yang pertama ada data collection. Data collection ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai aktivitas pengguna seperti riwayat tontonan atau penelusuran, klik, like, add to cart, durasi menonton atau scrolling, rating atau review.
Data ini juga akan menjadi dasar sistem untuk memahami preferensi kita. Selanjutnya ada data processing dan pattern detection. Nah, di sini sistem akan mulai menganalisis data dengan cara mencari kesamaan perilaku antar pengguna, lalu mengelompokkan item berdasarkan fitur, dan mendeteksi minat serta kebiasaan dari pengguna itu sendiri. Yang ketiga ada similarity measurement. Di sini sistem akan menghitung similarity score dengan cara yang pertama dengan item atau item, dengan item atau content base. Selanjutnya ada pengguna dengan pengguna, yaitu kolaboratif. Dan yang terakhir bisa juga dengan kombinasi keduanya atau hybrid. Yang keempat ada generating recommendation. Nah, berdasarkan skop kemiripannya, sistem akan menentukan item yang paling relevan, lalu mengurutkan item dari yang paling cocok ke yang paling kurang cocok. Yang terakhir menampilkan merekomendasi kepada pengguna. Dan yang kelima ada continuous learning. Di sini sistem akan merekomendasikan akan rekomendasi dari sistem itu akan membaik seiring waktu karena sistem itu sendiri akan memperbarui data setiap interaksi dengan pengguna. Nah, lalu mempelajari minat baru dari pengguna dan juga mengoreksi rekomendasi yang tidak cocok dengan selera pengguna. Dan yang terakhir, bagian chatbot. Apa sih chatbot? Chatbot itu merupakan sebuah program yang dibuat untuk memungkinkan manusia untuk bisa mengobrol dengan komputer melalui teks, suara, ataupun avatar. Contoh dari chatbot itu sendiri adalah ChatGPT, chatbot layanan customer service, dan juga asisten Google. Tujuan dari chatbot itu sendiri berfungsi untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia, untuk bisa memberikan respon yang instan, otomatis, dan juga benar terhadap pernyataan ataupun permintaan dari user atau pengguna itu sendiri. Selanjutnya ada komponen dan contoh aplikasi chatbot. Komponen dari chatbot itu terbagi 5. Yang pertama ada manusia atau user, yang kedua komputer atau mesin AI, yang ketiga ada knowledge base. Knowledge base ini merupakan tempat chatbot untuk menyimpan semua informasi yang sudah didapat. Yang keempat ada user interface. User interface ini merupakan yang memungkinkan interaksi antar manusia dan mesin bisa terjadi. Lalu ada natural language processing atau NLP, berfungsi untuk memungkinkan chatbot agar bisa memahami bahasa manusia. Selanjutnya ada contoh dari aplikasi chatbot. Yang pertama ada Robocop. Aplikasi ini berfungsi merekomendasikan musik atau party. Yang kedua ada Walnut. Aplikasi ini berfungsi membantu user untuk mencari skill atau hal yang dapat dipelajari. Yang ketiga ada Ride Sharing Bot. Aplikasi ini berfungsi untuk membandingkan harga dari Grab, Gojek, atau Uber. Kategori maksudnya selanjutnya ada kategori chatbot. Chatbot sendiri terbagi dari 3. Yang pertama ada regular bots yang berfungsi untuk melakukan tugas sederhana dan berulang seperti cek saldo atau melakukan pembelian barang. Yang kedua ada chatbots berfungsi untuk bot yang bisa ngobrol dengan manusia itu sendiri. Yang ketiga ada intelligent bots. Intelligent bots ini merupakan bot yang bisa belajar setelah pengguna, contohnya Alexa ataupun ChatGPT. Yang terakhir di bagian kesimpulan, expert system itu sendiri intinya merupakan komputer yang berpikir seperti ahli yang membantu manusia untuk memecahkan masalah yang membutuhkan pengetahuan atau kompleksitas yang tinggi. Nah, recommendation system intinya merupakan komputer yang memberi saran sesuai dengan selera kita atau pengguna. Dan chatbot intinya merupakan komputer yang bisa diajak ngobrol oleh manusia dan juga membantu manusia atau user itu sendiri untuk menjawab pertanyaan yang diinginkan dengan otomatis dan juga cepat. Berikut presentasi dari saya terkait chatbot, rekomendasi sistem dan ekosistem. Sekian dan terima kasih.